Tapi kalau misalkan tentang kamu sendiri, Zalfa, menjadi seorang duta bahasa Jawa Tengah, gimana sih kepikiran untuk yaudah deh jadi duta bahasa Jawa Tengah gitu aja? Gimana kepikiran seperti itu? Oke, baik. Kalau awalnya sendiri, aku ingin ikut ini ya, Kak, ajang duta bahasa karena ada visi misi yang sama gitu, yang sejalan dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Mm-mm. Aku kan suka nih di dunia literasi, suka membaca, terus juga pengen dapat teman berkolaborasi. Nah, dari situ aku ikut pemilihan duta bahasa tingkat Provinsi Jawa Tengah, Mm-mm. biar aku bisa mengembangkan hobiku dan rencanaku di bidang literasi, kemudian menemukan teman yang bisa diajak berkolaborasi dalam hal literasi ini, Kak, begitu. Oke, siapa sih orang yang pertama kali ngasih tahu kamu informasi atau mungkin dari mana kamu pertama kali tahu info kalau misalkan memang dibuka nih sekarang duta bahasa? Sebenarnya kalau informasi sendiri semenjak tahun 2018 ya Kak, Hmm? karena saat itu ada salah satu teman di Prodi yang membagikan pamflet mengenai pemilihan duta bahasa itu. Tapi Hmm. saat itu saya merasa kayak belum pantas gitu untuk mendaftar sebagai duta bahasa, karena banyak sekali ya persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian ada beberapa kriteria. Akhirnya saya menundanya hingga tahun 2020. Nah, 2020 ternyata ada pandemi kan. Akhirnya pemilihan yang awalnya akan diadakan tapi diundur. Padahal kan kami sudah mengumpulkan berkas, tapi karena pandemi diundur di tahun 2021. Nah, pada tahun kemarin akhirnya saya meniatkan diri lagi. Bismillah nih, mau coba lagi begitu, Kak. Oke, berarti ngincernya udah lama ya, Zalfa ya? Lumayan Iya, ya? Oke. makanya ada persiapan yang panjang gitu, Kak. Mhm. Enggak hanya sekali daftar terus oh langsung jadi pemenang begitu. Oke, ini kan memang namanya duta bahasa gitu Zalfa. Memang harus menguasai beberapa bahasa yang memang mengutamakan untuk apa ya melestarikan bahasa atau budaya daerah gitu, bahasa daerah gitu ya. Tapi Betul. kalau kamu sendiri nih bagaimana sih proses pemilihan sampai akhirnya bisa menjadi duta gitu? Oke, kalau untuk proses pemilihan sendiri itu ada beberapa tahap ya Kak yang harus diikuti. Yang pertama, jelas adalah seleksi berkas. Nah, di Mm-mm. situ kami diminta untuk mengumpulkan riwayat hidup, kemudian program literasi apa yang hendak diusung, lalu ada juga pencapaian apa sih yang udah kita dapatkan dan pengalaman organisasi. Nah, dari seleksi berkas itu kemudian disaring nih Kak menjadi beberapa finalis. Nah, setelah disaring dari seleksi berkas itu, ada yang namanya seleksi wawancara. Nah, Oke. ketika seleksi wawancara ini dilakukan oleh pihak Balai Bahasa Jawa Tengah, Mm-mm. juga kakak-kakak yang ada di Ikatan Duta Bahasa Jawa Tengah. Ketika itu kami ditanyai dalam tiga bahasa ya Kak. Ada bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jawa, dan juga bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Nah, dari sini kan kelihatan nih gimana kemampuan kita dalam berbahasa dan berkomunikasi yang baik. Selain itu, kami juga ditanya nih Kak, kayak apa sih yang kamu ketahui tentang duta bahasa, kemudian motivasi mendaftar, seperti itu. Setelah selesai tes wawancara ya Kak, kemudian kami disaring menjadi finalis berpasangan ya saat itu. Awalnya ada 20 orang, yang mana 10 pasang, tapi karena ada beberapa hal, akhirnya sampai tingkat akhir atau tahap final ya Kak, itu ada 17 finalis yang ikut dalam ajang pemilihan duta bahasa ini. Nah, setelah kami dinyatakan sebagai finalis, masih ada nih Kak beberapa tahap yang cukup panjang. Seperti kami diminta untuk membuat salindia atau PowerPoint ya mengenai program kebahasaan yang telah diusung. Kemudian dipresentasikan di hadapan para juri dan dinilai ya. Juga ada pertanyaan dalam tiga bahasa lagi. Kemudian kami juga diajarkan beberapa materi atau pembekalan ya sebelum masuk ke final itu. Dan nggak lupa juga ada apa namanya seleksi minat bakat. Jadi kami diminta menampilkan bakat terbaik yang kami miliki untuk ajang duta bahasa ini, Kak. Seperti Oke, itu. luar biasa. Pastinya menarik juga ya. Kalau kamu sendiri nih kemarin pas waktu terakhir nih,
nunjukin minat bakat. Kamu nunjukin apa sih, Zalfa? Kemarin aku nari gambyong, Kak. Tarian sambutan di Oh, Jawa Tengah itu. oke. Jadi penari juga ya, Ah, ceritanya. sebenarnya otodidak sih. Karena memang kamu berarti punya hobi selain memang membaca buku, kamu punya hobi lain berarti menari gitu ya? Hmm, nggak hobi banget sih, Kak. Kalau hobi malah bersepeda. Oke, oke, oke. Tapi nggak mungkin dong ya di panggung bersepeda dong ya. Jadi Belum, makanya belum. Zalfa nari Tribuners. Jadi buat Tribuners sih walaupun memang sekarang nih apalagi yang di daerah Jawa Tengah atau mungkin di daerah manapun gitu ya, untuk yang ingin menjadi duta, entah duta apapun, entah duta bahasa, entah duta apapun lah intinya. Jadi memang harus memiliki apa ya, mengasah skill dulu gitu ya sebelum bertarung lah istilahnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.